Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan penyakit yang berjenis kanker ya. Salah satunya adalah kanker paru-paru. Serem ya, serem banget lah, semua penyakit juga serem ya. Apalagi kalau konteksnya kanker, berarti kan ini sudah masuk di fase tumor ganas gitu ya. Nah, kanker paru-paru ini masih menjadi salah satu penyakit yang mematikan di seluruh dunia. Nah, tingginya angka kematian akibat kanker paru-paru ini mungkin karena disebabkan oleh beberapa hal ya. Yang pertama adalah pasti kepedulian gitu ya, dan kedua adalah deteksi dini yang masih terbilang rendah dari masyarakat kita. Oleh karenanya kita harus mengetahui ini, mengenal lebih mendalam apa itu kanker paru-paru, gejalanya, apa yang harus dilakukan dan pengobatannya seperti apa. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Kita akan mengenali lebih mendalam tentang kanker paru-paru. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu fakta-fakta menarik seputar paru-paru. Apa sih sebenarnya organ paru-paru ini? Akan saya bacakan satu-satu ya pemirsa. Kita lihat yang pertama. Fakta yang pertama adalah paru-paru satu-satunya organ manusia yang bisa mengapung. Nah, paru-paru ini kan erat kaitannya dengan sistem pernapasan ya gitu ya. Kalau kita ngomongin paru-paru ya salah satunya pasti ngomongin pernapasan. Apalagi di masa pandemi ini ya. Kita pasti ngomongin banyak hal seputar pernapasan ya. Karena ngomongin COVID kan pasti hubungannya dengan sistem pernapasan dan juga paru-paru. Nah, ternyata paru-paru ini adalah satu-satunya organ di dalam tubuh manusia yang bisa mengapung. Nah, kenapa? Karena ternyata paru-paru ini ya, sebanyak apapun udara yang kita hirup, ini paru-paru akan menampung sekitar 1 liter udara. Wah, jadi kalau dibandingkan dengan organ-organ lain yang ada dalam tubuh kita, ternyata hanya paru-paru yang bisa mengapung. Karena apa? Karena dia menyimpan sekitar 1 liter udara. Wah, sangat luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke fakta yang kedua. Memiliki 300 sampai 500 juta alveoli. Alveoli ini mungkin istilah yang jarang kita dengar ya kalau kita bukan orang medis gitu ya. Alveoli ini adalah sebuah kantung udara ya, kantung udara kecil yang ada di dalam paru-paru. Nah, ini nggak bisa dilihat ya pemirsa ya, ini hanya bisa dilihat kalau menggunakan mikroskop. Dan ternyata kantung-kantung udara kecil yang ada di paru-paru ini yang disebut dengan alveoli ini jumlahnya sampai berapa? 300 sampai 500 juta. Bayangin, ini ada beberapa hal gitu ya, beberapa benda atau organ gitu ya namanya alveoli di dalam paru-paru kita, di dalam tubuh kita jumlahnya 300 sampai 500 juta. Wow, sangat luar biasa. Kita bisa bayangin ya, sebanyak itu bisa ngumpul dalam tubuh kita, dalam paru-paru, pasti kecil banget ukurannya dan benar hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Wah, sangat luar biasa ya. Oke, kita lanjut fakta yang ketiga pemirsa. Ukurannya bisa seluas satu sisi lapangan tenis. Wah, sangat luar biasa ya. Kalau tadi kita ngomongin alveoli yang jumlahnya bisa 300 sampai 500 juta alveoli. Ternyata ini kalau paru-parunya ini ya direntangkan, ibaratnya ya direntangkan gitu ya. Ternyata luasnya bisa seluas satu sisi lapangan tenis. Itu kan gede banget ya, satu sisi lapangan tenis. Walaupun cuma satu sisi aja, tapi itu gede banget. Dan bayangin ternyata itu adalah seluas paru-paru di dalam tubuh kita yang kalau dibentangin. Wah, sangat luar biasa ya, ternyata ciptaan Tuhan ini sangat dahsyat. Oke, kita lanjut ke fakta yang keempat. Paru-paru bayi saat lahir tidak menggembung. Nah, ini ternyata ada fakta juga yang menarik ya. Kalau mungkin ya ini bukan dokter-dokter SPOG mungkin ya, atau mungkin Anda gitu ya sebagai ibu yang baru melahirkan, mungkin akan menyadari bahwa ternyata di detik-detik pertama bayi lahir itu ternyata selama 10 detik pertama itu mereka nggak bernapas loh pemirsa. Wah, ternyata paru-parunya belum menggembung, belum bekerja secara sempurna karena katanya nanti kita juga akan tanya nih benar atau enggaknya nih. Ada cairan dalam paru-paru yang harus dikeluarkan dulu. Nanti setelah beberapa detik baru deh si bayi akan mulai bernapas dengan menggunakan paru-parunya dan mulai menggembung. Wah, ternyata seperti itu ya, faktanya sangat menarik sekali ya. Oke, kita lihat fakta yang terakhir pemirsa. Kanker paru-paru bisa menjangkit siapapun. Nah, ini ya. Ini bukan excuse sebenarnya pemirsa ya. Karena selama ini kita berpikir kanker paru-paru atau yang hal berkaitan dengan penyakit paru-paru deh gitu ya. Kita selalu mengindikasikannya kepada mereka yang menjadi perokok aktif. Atau yang aktif merokok atau yang suka merokok. Nah, ternyata memang betul risiko dari perokok untuk mengalami kanker paru-paru ini
tinggi banget. Makanya kalau bisa ini hanya sebagai anjuran berhenti merokok atau kurangi merokok deh gitu. Tapi ternyata di luar perokok banyak juga orang-orang yang berisiko untuk mengalami kanker paru-paru. Beberapa di antaranya adalah kalau kita mulai, ya apalagi kita tinggal di Jakarta, kota-kota besar gitu ya. Asap kendaraan, asap industri, asap rokok, debu dan lain sebagainya. Pokoknya polusi ini juga bisa menyebabkan kanker paru-paru. Nah ini dia beberapa fakta menarik ya seputar paru-paru dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya, pemirsa kita membahas ya beberapa fakta menarik seputar paru-paru. Mungkin organ paru-paru ya udahlah ya, kita sering dengar gitu ya. Tapi ternyata mungkin kita pikirnya ya udahlah paru-paru kan hubungannya sama pernapasan. Tapi ternyata banyak sekali ya fakta menarik seputar paru-paru dan kita akan membahas 5 di antaranya. Nah, untuk membahas fakta menarik seputar paru-paru ini dan nanti juga kita akan membahas kanker paru-paru ya sebagai tema utama kita hari ini, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Tina Reisa SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Tina, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Aden, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah juga ya, semoga baik dan sehat terus ya dok ya, amin, menuju ke endemi ya dok ya. Ya udah capek banget sama pandemi ya dok ya. Oke dok, sebagai edukasi kita juga nih ya, mungkin selama pandemi juga kita selalu mendengar tentang pernapasan, tentang paru-paru dan lain sebagainya. Sebelum kita ngomongin tentang salah satu penyakit yang bisa menyerang orang adalah kanker paru-paru, kita mau bahas terlebih dahulu nih beberapa fun fact ya, fakta-fakta yang mungkin orang taunya ya udah paru-paru deh, pernapasan, tapi ternyata paru-paru ini menyimpan banyak sekali fakta-fakta menarik yang mungkin selama ini kita belum tahu gitu ya. Nah ini akan dijelaskan sama Dokter Tina nih. Yang pertama, kabarnya paru-paru ini satu-satunya malahan ya, satu-satunya organ di dalam tubuh manusia yang bisa mengapung. Ini mengapung gimana ceritanya? Dan apakah di dalam tubuh manusia juga mengapung atau enggak gitu dok? Atau gimana nih? Ya benar. Jadi satu-satunya organ yang bisa mengapung. Kenapa? Karena di paru itu pada saat kita bernapas, kemudian kita membuang kembali, kita bernafas menghirup oksigen, kemudian akan mengeluarkan karbon dioksida, itu akan ada udara yang tersimpan di dalam paru. Karena ada udara yang tersimpan, tidak semuanya dikeluarkan, jadi ada yang dihirup, kemudian disimpan dan ada yang dikeluarkan. Karena ada udara yang tersimpan tersebut sekitar 500 ml sampai dengan 1 liter itu yang membuat paru itu mengapung. Jadi emang ada reservoir udara yang tersimpan begitu. Oke, berarti intinya adalah setiap kita inhale, exhale, ya tarik napas, buang napas itu pasti akan ada udara yang tersisa di dalam paru-paru ya dok ya, tidak mungkin kosong gitu ya. Tidak mungkin kosong, jadi tidak mungkin semuanya dikeluarkan, jadi ya ada yang tersimpan, namanya udara reservoir. Meskipun kan kadang-kadang kita ada latihan tarik napas, buang napas, kan ada yang tarik napas dalam-dalam, buang napas banyak-banyak. Iya. Itu kayak aku barusan praktekin gitu ya dok ya. Itu juga tetap tetap ada sisanya gitu. Pasti tetap ada sisanya, meskipun kita buang nafas sepanjang-panjangnya, sehabis-habisnya, tetap pasti ada yang tersisa. Oke. Jadi tidak akan kehabisan napas ya. Jadi kalau kita latihan, enggak. Sebelum kita ngirup lagi tetap ada ya di dalam paru-paru kita sisa udara. Oke. Iya. Nah ini menjadi pembelajaran ya. Jadi kayak, aduh aku kehabisan napas nih, nggak ada ya. Oke. Yang kedua dok, memiliki 300 sampai 500 juta alveoli. Nah mungkin dijelaskan terlebih dahulu ke pemirsa, alveoli ini apa, fungsinya apa, dan kenapa bisa sebanyak itu 300 sampai 500 juta loh, bayangin. Gimana nih dok? Iya, jadi alveoli itu adalah kantung udara. Jadi kalau kita lihat ya, paru itu seperti pohon ya, seperti pohon dengan tenggorokan itu adalah batang pohon yang gede. Kemudian dia akan bercabang-cabang. Cabang-cabangnya itu kita dibilangnya percabangan bronkus. Nah, daun-daun pohon itu yang kita bilang alveoli atau kantung udara. Nah, proses bernapas sendiri itu dimulai dari tenggorokan, dari batang pohon itu ya. Jadi udara masuk,
lewat batang pohon itu, tenggorokan, itu namanya kita bilang ventilasi. Nah, kemudian dia akan melewati percabangan pohon itu atau kita bilang percabangan bronkus, kemudian dia akan masuk ke alveoli. Alveoli itu adalah kantung udara. Di sana proses difusi atau yang kalau orang-orang tahu pertukaran oksigen, karbon dioksida. Kemudian itu akan berlanjut lagi menjadi perfusi, yaitu oksigen akan dihantarkan ke seluruh tubuh. Jadi memang butuh banyak alveoli, banyak kantung udara untuk proses bertukarnya oksigen. Oke, jadi ternyata paru-paru tidak hanya sekedar paru-paru, tapi dalamnya banyak sekali ya. Ternyata salah satunya adalah alveoli yang jumlahnya 300 sampai 500 juta. Wow, banyak sekali ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya nih, Dok. Ukurannya bisa seluas satu sisi lapangan tenis. Wah, ini kalau dibentangin gitu ya. Itu bisa itu seluas itu, Dok. Paru-paru yang kita pikirnya, tubuhku kan kecil ya gini. Ternyata paru-paru bisa seluas itu atau gimana sih, Dok? Iya, kalau dibentangin, kalau kita bentangin itu memang akan kira-kira seluas lapangan tenis ya, karena emang tadi sebanyak alveoli 300 sampai 500 juta gitu ya. Kalau kita lihat ya tadi kan ada paru itu ada kanan, ada sebelah kiri. Sebelah kanan ada 3 bagian ya, ada yang atas, tengah, bawah. Kalau sebelah kiri ya, dia bagian atas dan bagian bawah. Itu paru kanan yang bagian atas kita bentangin aja udah seberapa luas ya, apalagi kalau semuanya atas tengah bawah kanan kiri atas bawah kita bentangin, ya luasnya akan kira-kira seluas lapangan tenis dia untuk alveolinya ya. Oke, tapi ada yang bilang ukurannya beda juga ya, Dok ya, antara kanan dan kirinya gitu. Ukurannya enggak, tapi beratnya atau bagiannya atas tengah, pembagiannya aja yang berbeda. Kalau yang dan ininya ya, kelandaian dari paru kanan dan paru kiri berbeda. Oke, ya, berbeda kelandaian antara paru kanan dan juga paru kiri. Wih, sangat luar biasa ya. Kita kadang-kadang berpikir masa sih sampai seluas lapangan tenis gitu ya. Sesuatu organ yang sangat kecil di dalam tubuh kita. Sangat luar biasa ciptaan Tuhan ini ya. Oke, Dok, lanjut. Nah, ini nih yang lumayan mencengangkan juga, yang mungkin kita nggak ngeh ya, atau mungkin ibu-ibu yang udah ngelahirin anak selusin juga kadang-kadang mungkin belum ngeh gitu ya. Ternyata paru-paru bayi saat lahir itu tidak menggembung, dan katanya ada beberapa sekian detik yang mereka itu nggak bernapas. Jadi akhirnya paru-paru nggak menggembung gara-gara ada sesuatu cairan atau apa gitu, Dok. Boleh dijelaskan nggak, Dok? Iya, pada saat lahir masih ada terdapat cairan ya di dalam paru bayi. Kita butuhin ada namanya surfaktan ya. Jadi dengan surfaktan itu gunanya untuk tegangan permukaan. Jadi semakin banyak surfaktannya, permukaan paru itu akan semakin tegang. Kalau tegang kan susah untuk kembang gitu ya, susah untuk kembang. Jadi dengan perlahan-lahan surfaktan ini jumlahnya akan menurun dengan dia bernapas, sehingga alveoli akan bisa lebih menggembung gitu ya. Jadi itulah surfaktan tuh jumlahnya harus seimbang ya. Jadi kalau pada bayi surfaktannya lebih banyak, dengan dia bernapas, dia menangis gitu ya, itu jumlah surfaktannya akan semakin seimbang, sehingga tegangan turun, alveolinya akan kembang gitu. Oke ya, ini fakta nih ibu-ibu ya. Mungkin nanti kalau mau lahiran, mau ngecek deh gitu. Ternyata benar ya yang dikatakan oleh Dokter Tina. Ya iyalah, spesialis paru. Oke, Dok, yang terakhir, Dok. Ini sesuai dengan tema kita juga nih hari ini ya, ngomongin tentang kanker paru-paru. Nah, ternyata kita pikirnya selama ini kanker paru-paru ya hanya mereka-mereka yang menjadi perokok aktif. Ternyata ada juga potensi bagi mereka di luar perokok aktif yang juga masuk kategori rentan mengalami kanker paru-paru. Betul seperti itu, Dok? Betul sekali. Jadi memang sebagian besar, lebih dari 50% pasien kanker paru itu adalah penyebabnya karena merokok. Tapi jangan salah, jadi justru yang sering saya temukan di rumah sakit banyak adalah perempuan yang sebenarnya dia tidak merokok, ibu-ibu rumah tangga yang tidak merokok, tapi suaminya atau lingkungannya atau tempat bekerjanya itu adalah sering dia terpajan rokok. Yaitu banyak juga ibu-ibu perempuan yang terkena kanker paru gitu.
Oke ya tuh, buat para suami yang sayang istri. Aduh, udah Ya, ya berhenti merokok, biar sehat suaminya, biar sehat istrinya, biar sehat dompetnya, biar sehat hidupnya ya. Oke, jadi tidak hanya perokok aktif, pasif pun bisa juga lebih ya, berbahaya ya. Meskipun yang 50% tadi tetap perokok aktif ya dok ya. Oke, ya. terjawab sudah ya. Ini beberapa fakta menarik seputar paru-paru dan next kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang kanker paru-paru di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa fakta menarik seputar paru atau paru-paru gitu ya. Nah di segmen kali ini kita akan membahas tentang kanker paru-parunya seperti apa. Kalau tadi di segmen sebelumnya ya udah di-mention sedikit nih seputar kanker paru-paru sama Dokter Tina. Nah bagi Anda yang punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kita masih bersama dengan Dokter Tina Reisa SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dokter Tina, kita lanjut lagi ya dok ya. Oke, tadi udah fakta seputar paru-paru udah masuk nih ya di otak kita, udah tahu nih. Nah sekarang mungkin bisa dijelaskan lebih mendalam lagi nih dok. Kan selama ini kita taunya ya udah paru-paru buat pernapasan aja gitu. Tapi sebenarnya peran penting paru-paru dalam kehidupan kita, organ tubuh kita ini seperti apa sih dok? Ya, memang yang terpenting adalah untuk pernapasan ya, untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Begitupun nanti paru juga berperan dalam penghantaran oksigennya ke seluruh tubuh. Kemudian di paru juga punya sistem imun loh, jadi sistem imunitas di paru. Jadi sistem imunitas ini yang dibuat sama Tuhan khusus untuk paru yang sifatnya dia menjaga agar paru itu fungsinya seperti normalnya yang ditujukan untuk pernapasan, dan dia akan menghalang bakteri-bakteri atau zat-zat yang bisa mengganggu struktur dari paru sehingga fungsinya berubah. Jadi kalau misalnya sistem imun ini yang ada di dalam paru terganggu, ya jadi paru kita akan rentan untuk terkena apapun ya, baik infeksi bakteri, infeksi virus yang COVID lagi banyak dalam 2 tahun terakhir ini, kemudian penyakit paru kronik, bahkan yang terakhir adalah yang kita bahas sekarang kanker paru. Jadi sistem imun ini penting. Gitu. Lalu sistem kerjanya paru-paru ini seperti apa sih dok? Maksudnya dari mungkin kalau dari pernapasan kan masuk tuh udara, terus diolah. Nah selain itu sistem kerja yang selalu dilakukan oleh paru-paru selama 24 jam dalam kehidupan kita ini seperti apa dok? Ya, yang tadi sempat saya sampaikan bahwa ada tiga poin ya, ada namanya ventilasi, difusi, dan perfusi. Jadi ventilasi itu adalah masuknya oksigen, jadi kita menghirup oksigen, dia oksigen akan masuk, udara akan masuk melalui saluran nafas yang besar dulu ya. Jadi seperti tenggorokan atau batang pohon. Jadi bayangkan paru itu seperti pohon. Ya, pohon yang batang besar adalah tenggorokan, kemudian ada cabang-cabang pohon, itu adalah percabangan bronkus namanya, percabangan paru, dan daun-daun di pohon itu adalah alveoli tadi atau kantong udara. Jadi udara akan masuk lewat batang pohon itu ya, masuk, kemudian dia akan pergi udara ke cabang pohon, lalu sampai ke alveoli, ke daunnya, ke kantung udara. Nah, di kantung udara akan terjadi proses difusi, yaitu pertukaran oksigen yang masuk, yang kita hirup, dengan karbon dioksida yang dihasilkan dari produk buangan dalam tubuh. Nanti karbon dioksidanya akan dikeluarkan, oksigen akan lanjut lagi masuk ke dalam kapiler pembuluh darah paru, yang di situ terjadi proses perfusi, namanya adalah oksigen akan mulai dihantarkan ke seluruh tubuh. Gitu. Jadi ada 3 proses tersebut. 3 proses ya. Oke, nah kalau kita beralih ke tema kita hari ini, kanker paru gitu ya. Kanker paru ini ya seringlah kita dengar istilah kanker gitu. Tapi ini kan serem banget, kanker paru yang erat kaitannya dengan ya manusia bisa hidup karena bernapas. Nah sementara paru-paru ini kan organ pernapasan kita. Nah kalau ada kanker gimana? Nah kanker paru ini kondisi yang seperti apa sih dok?
Ya, jadi kanker adalah sel tumor ganas, paru adalah organnya, berarti ada sel tumor ganas di paru. Ya, sel tumor itu berarti ada perubahan dari sel normal yang bermultiplikasi atau berkembang berlipat-lipat ganda menjadi sel ganas gitu. Jadi yang harusnya misalnya sel biasa, sel normal cuman kan ada proses ya, kalau sel normal itu dia ada proses matinya ya, proses mati sendiri, nanti dia akan membentuk sel yang baru lagi, itu akan ada proses secara normalnya begitu. Mungkin membutuh waktu, misalnya waktu 3 bulan baru dia untuk mati kemudian membentuk sel baru lagi. Tapi untuk misalnya sel tumor itu proses pergantian itu terlalu cepat gitu ya, sehingga selnya yang tadinya segini bisa menjadi lebih besar gitu, bermultiplikasi yang besar. Jadi ada sel tumor ganas di paru, atau kita bilangnya di lapisan paru, di lapisan bronkus, sel epitel bronkus gitu. Jadi ada sel kanker paru adalah sel tumor ganas yang ada di sel epitel bronkus. Gitu. Oke, lalu penyebabnya biasanya apa sih dok? Kenapa orang akhirnya mengalami kanker paru, dan dari penyebabnya ini bisa berbeda-beda nggak jenis kankernya, atau tetap satu nih jenis kanker paru gitu dok? Ya, jadi kanker paru yang sudah banyak orang tahu ya, memang secara penelitian itu 50% dari penderita kanker paru adalah perokok aktif ya. Baik dia masih merokok ataupun sudah berhenti merokok sebelumnya. Ya, jadi kadang ya kalau kita tanya pasien ngerokok nggak gitu ya, enggak dok. Oh, tapi dulu ngerokok Kak. Iya gitu. Jadi ngakunya sih sekarang nggak ngerokok, tapi saya sudah berhenti 10 tahun yang lalu. Iya, tapi sebelumnya ngerokok nggak ngerokok, tapi udah ngerokoknya 20 tahun, berhentinya 10 tahun misalnya. Tapi kan intinya dia kemarin ngerokok ya 20 tahun yang lalu gitu ya. Nah, jadi current smoker atau active smoker gitu ya. Jadi dia pernah merokok ataupun masih aktif merokok, itu 50% memang adalah pada penderita kanker paru. Nah, 50% lagi apa? 50% lagi adalah orang-orang yang tidak merokok. Misalnya adalah perokok pasif ya, tadi kita sampaikan, ibu-ibu atau orang-orang yang memang berada di lingkungan perokok gitu ya, pasif smoker. Atau bisa juga, saya nggak ngerokok, suami saya nggak ngerokok, saya nggak di lingkungan perokok. Oke, tapi kerjanya di mana gitu ya? Kerjanya mungkin di pekerjaan yang resiko tinggi. Contohnya yang paling sering adalah orang-orang di pertambangan ya, di pabrik, di pertambangan gitu ya, di perkilangan gitu, karena memang mereka akan terpajan oleh debu-debu, serbuk-serbuk dari besi, tambang baja, dan lain-lain dari pekerjaannya. Atau misalnya kalau nggak di pertambangan, saya nggak kerja di pertambangan, nggak kerja di pabrik gitu ya. Tapi contohnya misalnya dia bekerja di dapur gitu ya, misalnya dia chef atau dia bekerja di warung begitu ya. Contohnya paling sering adalah proses bakar-membakar gitu ya. Makanan yang dibakar itu kan pakai arang biasanya ya. Ya, arang itu juga serbuk-serbuknya, debunya itu apabila terhirup dalam waktu jangka panjang, lama, dan jumlahnya, kuantitasnya banyak, juga itu bisa menjadi salah satu faktor risiko. Apalagi, saya nggak kerja di situ, saya di rumah aja gitu. Nah, rumah juga dilihat lagi ke rumah itu ada namanya radon. Zat radon. Nah, radon ini ada di dalam tanah. Ya, sebenarnya kalau kita punya rumah, lingkungan kita harus periksa berapakah kadar radon di dalam tanah yang ada di bawah rumah kita. Apalagi, saya nggak ada radonnya. Nah, tapi lihat asbes atap rumah ya, apakah menggunakan asbes atau enggak. Meskipun sekarang katanya asbesnya sudah dimodifikasi pakai asbes putih, tetap asbes adalah resiko terjadinya kanker paru. Apalagi, saya rumahnya nggak apa-apa, saya nggak kerja di mana-mana, saya nggak ngerokok. Nah, ingat lagi faktor genetik. Ada faktor genetik namanya.
Ya, jadi faktor genetik coba ditilik lagi di keluarga dari sisi ayahnya ataupun sisi ibunya, apakah ada keluarga yang kanker, apapun itu ya, tidak harus kanker paru, bisa kanker di tempat yang lain. Kalau memang ada riwayat tersebut, maka kita harus hati-hati. Itu beberapa faktor resikonya. Oke, ini semakin dilihat kok kayaknya di segala penjuru ada ya dok ya. Ya, Kita ya benar-benar tidak boleh banyak. overthinking, tapi harus waspada ya, harus menghindari itu. Tapi tadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin nyangkut nih. Kalau perokok sih ya itu opsi ya, itu bisa dihindari atau tidak. Tapi kalau misal kayak tadi dok, yang menarik adalah zat radon ya dok. Kalau tidak salah tadi ya dok ya. Zat radon ini Iya, benar. meskipun kan tadi dalam tanah, meskipun itu sudah di lantai, di semen, di keramik, di ubin, itu masih bisa juga atau gimana dok? Iya, masih bisa karena kan sifatnya dia menguap ya. Oke. Iya, sifatnya menguap sehingga uapnya ya dia akan melewati di sela-sela tanah, sela-sela ubin, itu akan terhirup oleh kita yang di rumah, ya kesannya ya kita nggak ada apa-apa ya, tapi kalau ya di rumah kita terhirup dalam jangka waktu yang lama, itu cukup mengkhawatirkan. Oke. Lalu untuk asbes ini dari bawah ke atas nih dok. Ini menarik soalnya banyak teman-teman kita juga mungkin rumahnya menggunakan asbes ya, karena sekarang lebih banyak yang mengambil simpelnya gitu kan. Nah asbes sendiri ini yang masuk, maksudnya yang langsung asbes aja tanpa plafon atau bahkan dengan plafon pun itu bisa juga menyebabkan atau gimana tuh dok? Ya, untuk asbes, ya resiko yang paling tinggi memang kalau misalnya tanpa plafon ya, jadi langsung asbes terus kita terkena di atas langsung ketemu asbesnya. Tapi kalau misal untuk plafon tetap apapun itu, kalau memang di atas ada komponen asbes di atap rumah kita ya, resikonya tetap ada. Tapi berapakah resiko kalau dibandingkan kalau yang ditutup dengan plafon atau dengan tidak, ya kita belum punya data untuk tersebut. Tapi kita sudah punya data bahwa orang-orang yang memang ada resiko terkena asbes, kejadian kanker parunya ada gitu. Oke ya. Jadi intinya pemirsa ya, bagaimana kita meminimalkanlah risiko terpapar atau mengalami kanker paru-paru dengan beberapa faktor risiko tadi mulai agak dipinggirkan ya. Oke, Dokter Tina, nanti kita akan lanjut lagi ya dok ya, ngobrolin tentang apa sih yang harus dilakukan, deteksi dininya gimana, gejalanya apa, dan apa yang pengobatannya seperti apa nanti di segmen berikutnya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih ngobrolin tema kita hari ini, kanker paru ya pemirsa ya. Kalau Anda punya pertanyaan, Anda boleh menghubungi kami di nomor 0212903244 atau di Instagram kami di @daefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Tina Reisa SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dokter Tina, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi udah dijelasin nih tentang paru ini apa, kanker paru ini seperti apa. Nah mungkin yang menjadi catatan ya, kadang-kadang kan ini ya dok, yang menjadi permasalahan itu dilemanya di masyarakat kita adalah mereka datang ke dokter itu sudah masuk stadium lanjut gitu ya. Nah karena mungkin mereka nggak ngerasain apa-apa di awal atau ngerasain tapi mereka nggak aware kalau ini tuh sebenarnya gejala menuju ke kanker paru gitu. Nah boleh nggak sih dok dijelasin gejala kanker paru yang mungkin dimulai dari awal sekali, yang mungkin agak nyaru dengan penyakit yang lain sampai akhirnya ini oke, ini kayaknya menuju ke diagnosis kanker paru, ini seperti apa gejalanya dok? Oke, ya jadi emang benar ya Mas Radeni, jadi emang agak nyaru karena semua penyakit pernapasan nih penyakit yang sesuatu yang terjadi di paru gejalanya mirip-mirip semuanya. Mulai dari batuk, sesak napas, batuk darah, nyeri dada, keringat berat badan turun gitu ya. Nah tapi gejala pertama kali yang paling sering dirasakan adalah batuk dan sering diabaikan biasanya ya. Jadi batuk biasanya diawali dengan batuknya hanya kecil-kecil
gitu ya, atau tidak berdahak. Biasanya tidak berdahak sih ya, jadi hanya batuk kering kecil-kecil yang biasanya diabaikan. Ah enggak kok batuknya, nanti minum obat ini aja hilang gitu ya. Tapi kalau misalnya batuk itu sifatnya kronik atau tidak kronik itu artinya lama ya, lebih dari 3 bulan dirasakan tidak hilang-hilang, sudah mencoba mengobati sendiri atau sudah datang ke dokter umum atau dokter yang lain gitu ya, tapi kok tidak baik-baik, maka harus mewaspadai. Jadi ada batuk yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian sesak napas. Tapi biasanya sesak napas ini dirasakan kalau sudah mungkin ukuran tumornya sudah cukup besar atau menutup saluran napas. Gitu biasanya dirasakan bila ukurannya sudah cukup besar. Kalau masih yang awal-awal, yang paling gampang sekali adalah batuk gitu ya. Kalau ukurannya lebih besar lagi atau menekan dinding dada, biasanya dirasakan adalah nyeri, ya kan, menekan dinding dada sehingga merangsang saraf nyeri, sehingga yang dirasakan adalah nyeri dada. Apalagi batuk darah biasanya sudah tanda-tanda lanjut biasanya, karena biasanya si tumornya itu sudah berada di dalam cabang yang utama, sehingga pada saat batuk terkeluarkan darahnya pembuluh darah pecah, darah yang keluar dalam bentuk batuk darah. Yang lain misalnya nafsu makan yang turun, dan badan yang tiba-tiba turun drastis atau kelelahan. Nah, itu tanda-tanda yang harus kita waspadai begitu. Oke. Nah, kalau untuk stadiumnya tetap ada ya dok ya, stadium mungkin yang 1, 2, 3 dan seterusnya, dari yang ringan sampai ke berat, itu bagaimana dok? Iya, stadium ada, benar ya, ada yang stadium 1, 2, 3, 4. Terbagi lagi ya, ada yang A, B, C di dalam masing-masing stadium tersebut. Jadi kita bagi ya, kalau misalnya untuk ada yang lanjut, ada yang fase awal. Jadi ada 1, 2, 3A sampai 3A itu masih kita bilang boleh di awal dengan angka keberhasilan dan kesembuhan yang lebih tinggi. Namun kalau udah 3B, 4A, B, C itu sudah stadium lanjut kita bilangnya. Oke. Nah, sebelum ke situ kan sebenarnya ya harapan kita bisa dideteksi dari dini ya dok ya. Bagaimana gejala-gejala yang disebutkan. Mungkin orang pikirnya ini mah batuk biasa, ini sesak biasa, seperti itu ya. Mungkin belum ke stadium lanjut yang benar-benar bisa indikasinya mengarah ke kanker paru seperti itu. Nah, deteksi dini ini sebenarnya perlu dilakukan oleh semua orang atau orang-orang yang punya lingkungan yang berisiko seperti tadi disebutkan di segmen sebelumnya sih dok. Dan kalau bisa gitu ya, deteksi dini ini bisa dimulai dari umur berapa gitu? Baik, ya jadi gini Mas Reden, kalau sudah ada panduan ya, jadi sudah ada panduan yang dipakai di seluruh dunia juga, terutama adalah kita bedain apakah dia bergejala atau tidak bergejala gitu ya. Kalau yang tidak bergejala misalnya, kapan sih saya kalau tidak bergejala tapi saya harus screening nih gitu, pada waktu yang kapan. Nah terutama pada karena memang paling banyak pada laki-laki ya, jadi laki-laki ataupun juga bisa perempuan ya, dengan usia misalnya di atas 50 tahun, usia di atas 50 tahun yang memiliki riwayat merokok, masih aktif merokok ataupun sudah berhenti merokok dengan jumlah 20 bungkus per tahun minimal gitu ya, 20 bungkus, maka dia wajib untuk memeriksakan dirinya. Yang disarankan sebenarnya adalah CT scan, namanya low dose CT scan. Ya, jadi CT scan dengan kontras dosis rendah. Kita bilangnya begitu. Yang disarankan begitu. Atau paling tidak yang paling dasar sekali adalah di ronsen, ya, foto toraks, foto dada. Itu paling dasar. Tapi kalau berdasarkan panduan sih sebenarnya disarankan adalah CT scan dengan kontras dosis rendah. Gitu. Nah, kalau misalnya sudah bergejala ya, apalagi kalau sudah bergejala memiliki resiko yang tadi saya sampaikan ya, merokok ataupun sebagai pasif smoker, perokok pasif, bekerja di resiko tinggi, pajanan resiko tinggi, memiliki riwayat genetik, ada
pajanan asbes atau radon, nah itu harus segera memeriksakan dirinya ya dengan tadi pemeriksaan, selain ketemu dokter, ditanya gejalanya apa, diperiksa fisik oleh dokternya gitu ya. Dan yang satu lagi yang penting adalah tadi tetap dengan CT scan dosis rendah. Atau kalau di daerahnya tidak punya fasilitas CT scan, yang paling dasar adalah ronsen fototoraks. Oke, Dokter Rina, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya Dok ya. Ini dari Pak Billy. Ya. Dok, ibu saya didiagnosa ada tumor di paru-paru stadium 1. Dokter mengusulkan operasi, tetapi jika setelah operasi ada infeksi di paru-paru, maka ibu saya harus menjalankan kemoterapi. Apa itu memang harus dilakukan atau tidak perlu? Operasinya mungkin ya, apakah operasi itu harus dilakukan atau tidak perlu gitu Dok, untuk menghindari kayaknya Pak Billy ini concernnya ke kemoterapinya nih kayaknya nih Dok, gimana Dok? Iya, ya jadi jadi tadi saya sampaikan ada stadiumnya, Mas Raden, ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang memungkinkan untuk dioperasi adalah stadium 1, 2 sampai dengan 3A. 3 itu ada 3B lagi ya, tapi 3B dan 4 itu sudah pilihannya bukan operasi lagi. Nah, untuk yang tadi kalau misalnya memang orang tua dari Pak Billy masih dalam stadium 1, maka kemungkinan operasi sangat besar ya. Jadi tumornya, benjolannya bisa kita ambil seutuhnya, kemudian bisa saja pasca operasi itu masih ada sisa-sisa dari operasinya, sehingga bisa kita lanjutkan dengan kemoterapi tambahan ya, namanya bukan kemoterapi utama, karena untuk membantu untuk membuang sisa yang bekas dari operasinya. Jadi memang angka kesembuhan dari stadium 1 yang kita operasi lanjutkan kemo tuh memang sangat tinggi. Jadi kalau saya boleh menyarankan, silakan dilanjutkan Pak Billy. Oke, cuma tadi concernnya Pak Billy mungkin kalau terjadi infeksi gitu ya Dok ya. Nah, kemungkinan terjadi infeksi pasca operasi apakah lumayan tinggi atau enggak nih, sampai Pak Billy akhirnya berpikir kalau terjadi infeksi katanya harus kemo tuh Dok? Mungkin agak kurang tepat infeksi kemudian lanjut kemo ya. Jadi bukan karena infeksi maka lanjut kemo, tapi sisa sel-sel sisa operasi yang kita khawatirkan masih ada. Kita harapkan dengan pemberian kemoterapi tambahan itu akan membantu mematikan atau mengurangi multiplikasi dari sel-sel yang tersisa tersebut. Tapi hal yang berbeda maksudnya antara infeksi dan lanjutan kemoterapi itu adalah hal yang berbeda. Kalau kemo itu untuk membabat habis lah ya sel-sel yang masih kesisa pasca operasi seperti itu. Infeksi itu beda lagi treatmentnya gitu ya, bukan kemo gitu ya. Oke, semoga ibundanya segera sembuh ya Pak Billy ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke, Dok, sekarang berarti kita ngomong ke pengobatannya. Nah, pengobatan ini kan tadi dokter menyebut 1 sampai 3A masih bisa operasi, tapi stadium ya, stadium lanjutnya bukan operasi lagi seperti itu. Nah, pengobatannya sendiri akan berdasarkan besar kecilnya si tumor atau kanker ini atau stadiumnya atau bagaimana sih Dok? Ya, jadi ini informasi juga buat para masyarakat ya. Jadi untuk stadium itu kita ada 3 hal yang kita nilai. 1, T itu adalah besar dari sel tumornya. Lalu N itu adalah keberadaan dari kelenjar getah bening, dan M itu adalah metastasis. M itu berarti apakah ada penyebaran gitu ya. Nah, jadi ya itu yang kita nilai untuk menentukan stadium apakah dia 1, 2, 3, 4 itu berdasarkan T besar tumor, N keberadaan kelenjar getah bening, dan M itu metastasis gitu. Nah, kalau tadi kalau misalnya sampai dengan 3A itu masih bisa dioperasi, yang nanti dengan pertimbangan bisa operasi dilanjutkan dengan kemoterapi tambahan. Tapi untuk stadium 3B dan 4A, B, C itu pilihannya bukan lagi operasi tapi adalah kemoterapi
atau radioterapi atau gabungan keduanya. Oke, berarti akan berbeda-beda sesuai dengan kondisinya seperti itu ya dok ya. Oke, ini terjawab sudah ya seputar kanker paru. Nanti kita di segmen terakhir dok, kita akan membahas tips apa saja yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan risiko mengalami kanker paru seperti apa. Nanti kita bahas di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh loh di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih bersama dengan Dr. Tina Reza SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dr. Tina, sebelum kita lanjut ngobrolin tentang tips mencegah kanker paru-paru gitu ya, aku mau tanya satu pertanyaan dulu nih, yang masih mengganjal gitu ya. Mungkin di segmen lah ya, stadium 1 sampai 3A gitu. Ini kan masih ada tindakan operasi ya tadi ya. Nah, kalaupun akhirnya tumor itu diangkat, meskipun tadi ya kalau ada kemungkinan sel-sel masih tersisa ada kemo. Tapi pertanyaannya lebih ke parunya sih dok. Apakah yang pasca operasi ini paru bisa kembali berfungsi normal seperti sedia kala atau mungkin ada penurunan fungsi gitu? Gimana tuh dok? Iya menarik ya Mas Oden. Jadi ini tergantung dari posisi tumornya di mana dan berapa banyak bagian yang dibuang gitu ya, karena bisa saja kan pada saat operasi hanya tumornya saja yang dibuang atau satu sisi atau satu segmen dari paru. Jadi paru itu kan tadi saya sampaikan ada paru kanan ada 3 bagian ya, atas, tengah, bawah. Paru kiri ada 2 bagian, atas dan bawah. Nah, per bagian tersebut juga punya beberapa segmen namanya. Nah, jadi tergantung berapa banyak segmen atau paru yang dibuang pada saat operasi. Nah, apakah misalnya nih satu segmen dibuang, atau bahkan misalnya satu bagian bawah misalnya yang dibuang gitu. Apakah akan mempengaruhi fungsi paru ke depannya? Pasti akan mempengaruhi karena kan seyogyanya dia harus bekerja dengan kondisi sempurna ya, 3 bagian dan 2 bagian gitu. Kalau ada salah satu yang dibuang pasti akan fungsi paru atau volume paru yang tadi ya kita hirup sebesarnya akan berkurang. Namun pasti pasca operasi itu akan ada proses fisioterapi namanya. Jadi diupayakan dilatih parunya dengan kekurangan yang ada, meskipun sudah kita kurangi volumenya, jumlahnya kita kurangi, tapi dengan kita melakukan fisioterapi, kita berharap kualitas hidupnya akan kurang lebih sama seperti saat sebelum dia operasi. Nah, biasanya pertanyaan berikutnya, apakah bisa balik lagi kalau misalnya udah dibuang nih, kan udah dibuang semua dok, udah di kemo, udah nggak ada sisanya, di CT scan juga udah nggak ada, apakah bisa balik lagi gitu ya? Bisa, tetap ada kemungkinan bisa. Oleh karena itu bukan berarti lost to follow up nih, hilang nih, habis operasi kemo bersih katanya nih total 100% sembuh, terus hilang dari peredaran. Harusnya tetap kontrol karena kita membutuhkan CT scan evaluasi palingnya dalam per tahunnya atau per 6 bulan. Karena kita mau lihat kemungkinan recurrence itu. Kemungkinan rekurensinya terjadi lagi atau enggak tetap harus rutin ya per 6 bulan atau 1 tahun. Meskipun pasca CT scan, kemo dan lain sebagainya sudah 100% dinyatakan bebas dari sel kankernya. Oke ya dok ya, kita akan bahas tips. Kalau merokok udah pasti lah ya dok, yang udah nggak usah dibahas lagi, itu pasti gitu ya. Nah kalau untuk orang-orang yang sudah bekerja di tempat yang harus terpapar zat-zat kimia yang mungkin berbahaya dan lain sebagainya, tadi ya sempat kita bahas di awal-awal, perlu nggak sih dok untuk memakai APD gitu? Ini juga ya mungkin APD udah mulai familiar ya sekarang di masa pandemi ini. Nah ini besar nggak dampaknya untuk meminimalkan risiko orang terjadi kanker paru-paru dok? Iya sangat besar ya. Jadi untuk tempat-tempat kerja yang sudah memenuhi kriteria, biasanya mereka memang sudah
menganjurkan bahkan mewajibkan para pekerjanya menggunakan APD ya. Namun memang ada juga ya beberapa tempat kerja yang belum memenuhi kriteria keselamatan kerja gitu. Jadi harus pekerjanya berarti yang harus aware, harus waspada gitu ya. Kalau memang dia bekerja di lingkungan yang sangat rentan, terpajan zat-zat gas yang berbahaya, maka ia harus menggunakan APD. APD itu terutama untuk yang masker ya. Untuk masker sendiri juga tidak untuk yang resikonya tinggi, sebenarnya tidak cukup hanya menggunakan masker medis ya, masker bedah yang biasa. Karena yang mereka butuhkan justru adalah sebenarnya yang karena partikel dari gas-gas zat-zat berbahaya itu kan kecil ya. Jadi yang ia butuhkan sebenarnya masker yang seperti N95 atau respirator seperti itu yang mereka butuhkan. Kalau hanya masker bedah itu agak kurang karena masih bisa partikel sangat kecil itu menembus dari masker medis atau masker bedah tersebut. Oke, setelah APD selanjutnya adalah mengonsumsi makanan-makanan bergizi ini bisa juga nggak sih dok untuk mencegah kan, apalagi untuk perokok katanya untuk membersihkan rokok ya mengkonsumsi makanan bergizi meskipun ya harus berhenti juga merokoknya gitu ya dok ya. Nah konsumsi makanan bergizi gimana nih dok? Iya, konsumsi makanan bergizi juga sangat penting ya, di samping dari faktor utama ya bagi saya. Sekali lagi, mumpung ini adalah sekalian ya Mas Raden nih, hari ini memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Jadi bagi para perokok berhentilah merokok, yang belum merokok jangan coba-coba merokok, itu pasti satu. Ya kemudian untuk makanan bergizi ya, makanan bergizi sebenarnya untuk paru ya, paru yang paling penting tinggi protein ya, protein serta antioksidan. Antioksidan itu penting juga untuk paru. Yang seperti saya sampaikan, paru itu punya imunitas di paru. Jadi komponen antioksidan sangat penting, protein dan vitamin D ya. Mungkin banyak yang sudah masyarakat sudah banyak yang mengenal bahkan mengkonsumsi vitamin D karena COVID biasanya ya. Kenapa sih kalau COVID dikasih vitamin D gitu? Karena ya itu karena untuk imunitas di parunya. Ya jadi vitamin D penting. Oke, Dokter Tina. Terima kasih. Ini sebenarnya banyak yang mau dibahas ya, tapi waktu juga membatasi. Next time kita ngobrol lagi ya dok ya. Terima kasih Dokter Tina atas ilmunya. Selamat kembali beraktivitas dan salam untuk teman-teman di Royal Taruma. Selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih Mas Adrian. Oke, pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Tina. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.